Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deswita Ramadhani dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada materi sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dasar rangkaian listrik, dan kita akan melanjutkan materinya yang tetap berkaitan dari konsep dasar rangkaian listrik, yaitu elemen-elemen rangkaian listrik. Baiklah, kita akan masuk kepada materi elemen rangkaian listrik, di mana elemen rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yakni elemen aktif dan juga elemen pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada mata kuliah rangkaian listrik yang akan dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Satu, sumber tegangan. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Sifat lainnya adalah mempunyai nilai resistansi dalam resistor D sama dengan 0, atau sumber tegangan ideal. Sumber tegangan terbagi menjadi dua, yakni sumber tegangan bebas dan juga sumber tegangan tidak bebas. Sumber tegangan bebas adalah sumber yang menghasilkan tegangan tetap, tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya, nilai tersebut berasal dari sumber tegangan itu sendiri. Simbolnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah sumber tegangan tidak bebas. Mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Simbolnya adalah sebagai berikut. Dua, sumber arus. Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Sifat lainnya adalah mempunyai nilai resistansi dalam resistor D tak terhingga, yakni sumber arusnya ideal. Sumber arus terbagi menjadi dua sumber, yakni sumber arus bebas dan sumber arus tidak bebas. Sumber arus bebas mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Simbolnya adalah sebagai berikut. Sumber arus tidak bebas mempunyai sifat khusus, yaitu harga atau arus bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Simbolnya adalah sebagai berikut. Baiklah, kita masuk ke elemen pasif. Elemen pasif adalah resistor, induktor, dan kapasitor, yaitu elemen-elemen rangkaian yang menyerap ataupun menyimpan energi dari sumber energi. Resistor. Berikut adalah gambar dari resistor dan simbol dari resistor. Resistor atau tahanan atau hambatan atau penghantar atau resistansi. Fungsinya adalah sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, panjang dari resistor itu sendiri, dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Secara sistematis, resistor digambarkan sebagai berikut, di mana satuan dari resistor tersebut adalah ohm. Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan.
Hukum yang didapat dari percobaan ini adalah hukum Ohm. Berikut adalah gambaran dari resistor. Yang kedua adalah kapasitor, di mana kapasitor terbagi menjadi 3, yakni kapasitor nonpolar, kapasitor polar, dan juga kapasitor variabel. Kapasitor atau kondensator atau apasitansi. Fungsinya adalah membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut, dan jarak antara dua keping penyambung. Secara matematis, kapasitor sama dengan permitivitas bahan dikali luas penampang dan dibagi dengan jarak. Satuan dari kapasitor adalah farad. Jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan, di mana secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Dan berikut adalah gambaran dari kapasitor. Penurunan rumusnya adalah sebagai berikut, di mana arus sama dengan kapasitor dikali fungsi tegangan dibagi fungsi waktu. Dari karakteristik V kurang I, dapat diturunkan sifat penyimpanan energi pada kapasitor adalah sebagai berikut. Misalkan, pada saat T sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Pada saat T sama dengan T, maka V sama dengan V. Sehingga bentuk ini merupakan energi yang disimpan pada kapasitor dalam bentuk medan listrik. Jika kapasitor dipasang tegangan konstan atau DC, maka arus sama dengan 0, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau open circuit untuk tegangan DC. Induktor. Berikut adalah simbol dan gambar dari induktor. Induktor atau induktansi atau lilitan atau kumparan. Sifatnya dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Satuan dari induktor adalah Henry. Berikut adalah gambaran dari induktor. Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan fluksi magnetik yang membentuk loop yang melingkupi kumparan. Jika ada N lilitan, maka total fluksinya adalah sebagai berikut. Dari karakteristik V kurang I, dapat diturunkan sifat penyimpanan energi pada induktor. Digambarkan sebagai berikut. Misalkan, pada saat T sama dengan 0, maka I sama dengan 0. Pada saat T sama dengan T, maka I sama dengan I. Energi yang disimpan pada induktor dalam bentuk medan magnet adalah sebagai berikut. Jika induktor dipasang arus kontan atau DC, maka tegangan sama dengan 0, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat atau short circuit. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada materi konsep dasar rangkaian listrik. 1. Tegangan antara dua titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, tegangan yang dipakai pada materi ini adalah tegangan drop atau jatuh, di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah, seperti contoh di bawah ini. Ketiga, setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. 4. Bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan atau voltmeter. Sumber tegangan, resistor D-nya itu 0, sedangkan voltmeter, resistor D-nya itu tak terhingga. Voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter, seperti gambar di bawah ini.
5. Bedakan antara sumber arus dengan pengukur arus atau ampermeter. Sumber arus, resistor D-nya itu tak terhingga. Ampermeter, resistor D-nya itu 0. Ampermeter dipasang seri pada komponen yang akan diukur, supaya tegangan pada ampermeter sama dengan 0. Berikut adalah contohnya. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. 6. Rangkaian hubung singkat atau short circuit. Sifatnya adalah tegangan A ke B selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus yang mengalir padanya. Tegangan A ke B sama dengan 0, resistor D sama dengan 0. 7. Rangkaian terbuka atau open circuit. Sifatnya adalah arus selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada tegangan A ke B. Arus sama dengan 0, resistor D itu tak terhingga. Baiklah, sekian dari paparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Thank you for watching.